Hai semuanya, selamat datang lagi di episode kali ini. Nah, seperti yang udah saya bilang sebelumnya kan, di episode sebelumnya bahwa di video ini saya mau share tentang tips-tipsnya, saran-saran dan juga ya kira-kira apa aja sih awareness apa aja nih yang perlu kita kita pahami, kita ketahui supaya kita bisa survive, menang dalam perang melawan kecoa Jerman cockroach itu tadi ya. Oke, nah jadi dimulai dari yang pertama nih. Jadi kayak misalnya ketika kita mau milih rumah nih. Jadi ini ada saran saya pribadi ketika misalnya teman-teman cari rumah itu teman-teman tuh udah mulai ya maksudnya udah aware gitu. Jadi kita tuh jangan polos-polos banget gitu loh. Jadi kayak oh nggak tahu terus ternyata ada kecoa terus makin banyak gitu. Jadi kayak wah kalau udah kayak gitu akan lebih sulit lagi gitu, lebih challenging lagi buat menanganinya. Jadi kayak di suatu titik kalau memang kondisinya kurang menguntungkan, memang apa ya? Memang agak sulit untuk bener-bener dihilangkan dari rumah itu ya. Jadi memang makanya yang pertama itu penting banget buat teman-teman memilih rumah yang memang bersih dari kecoa. Nah, jadi pertama, gimana sih teman-teman itu kalau bisa cari rumah yang bersih dari kecoa tuh pertama kalau bisa nih, kalau budgetnya ada, cari yang bangunannya baru gitu ya. Nah, tapi kan memang ya kalau bangunannya baru itu misalnya kemungkinan besar kan kayak apartemen baru yang bagus itu budgetnya lumayan ya. Misalnya kalau itu nggak sesuai budget, berarti teman-teman beralih ke bangunan yang lebih lama nih ya. Nah, tapi kalau misalnya bangunan yang lebih lama, it's okay, nggak apa-apa. Tapi usahakan yang sudah direnovasi gitu. Jadi usahakan yang udah direnovasi. Jadi misalnya gini nih, bangunannya yang agak lama. Kalau bisa yang bangunannya misalnya beberapa lantai, terus teman-teman itu kalau bisa misalnya lantai 2 ke atas gitu ya. Kalau bisa sih. Atau lantai satu it's okay kalau misalnya memang nggak mau ke atas lah, nggak mau tinggi-tinggi gitu. Cuman usahakan jangan yang banjiha ya. Kalau dengar-dengar oh banjiha itu yang semi basement paling bawah. Jadi dia setengahnya di atas tanah, setengahnya di bawah tanah. Itu kalau dengar-dengar cerita ya. Saya pribadi sih belum belum pernah tinggal di semi basement itu. Cuman kalau dengar-dengar cerita kan di bawah itu cenderung lebih lembab, lebih rawan jamur dan ingat kan tadi kecoa itu termasuk dia suka yang lembab-lembab gitu. Jadi memang lebih rawan juga gitu ya karena memang ya gimana gitu memang udah terlalu deket dengan tanah gitu ya. Jadi aksesnya tuh dia bisa datang kemana aja. Jadi pertama tadi kalau bisa bangunan baru, kedua kalau misalnya memang nggak bisa gedungnya yang baru, at least dia sudah direnovasi, udah lumayan bagus. Apa ya? Maksudnya rapi, bersih gitu kan, udah direnovasi gitu. Jadi nggak ada misalnya jendela-jendelanya nih, biasanya kan kalau yang baru berarti dia udah ada dari apa ya nih? Yang kayak warna putih-putih gitu kan, bukan yang kayak kayu-kayu crack gitu. Maksudnya kayu-kayu lama yang kemungkinan misalnya udah ada bolong-bolongnya gitu ya. Nah gitu. Terus yang ketiga, jadi usahakan jangan sampai yang setengah basement tadi. Jangan sampai yang setengah basement kalau bisa lantai 2 ke atas. Jadi aksesnya nih kecoa yang dari liar-liar itu tuh dari luar itu tuh dia agak jauh gitu kalau mau naiknya gitu ya. Lantai 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Kalau misalnya ada lift kan bisa lebih jauh lagi ke atas tuh lebih enak juga gitu. Itu yang pertama, itu yang satu 2 3. Nah, terus ada lagi nih yang keempat nih, ini yang penting juga nih ya. Kalau misalnya udah dapet nih rumahnya tadi ya, misalnya ya udahlah terpaksa lantai satu gitu atau kalau bisa sih jangan setengah basement. Cuman kalau memang udah terpaksanya banget harus make yang setengah basement atau ada lantai 2 atau apa, nah pokoknya langkah keempat, teman-teman ketika survei rumahnya, itu teman-teman bener-bener dilihat rumahnya. Jadi kan kalau kayak Korea nih ya, gimana nih? Kelihatan gak sih itu? Nah, lantainya kan kayak kayu-kayu kayak gini kan, lantainya kayak kayu, tapi ini tuh sebenarnya tuh kayak lantainya kayu gini tuh sebenarnya dia tuh kayak apa ya, semacam apa sih istilahnya tuh kayak karpet. Iya yang tebel gitu, bukan karpet ya, pokoknya kayak dari plastik atau dari apa kayak gitu. Jadi dia tuh bisa dibuka sebenarnya bisa dilepas kayak gitu bisa. Nah, teman-teman itu harus
jeli juga nih dilihat nih di pojokannya itu biasanya kan kalau ada kecoa tuh dia suka bersembunyi di balik-balik itu. Jadi kayak seperti yang aku ceritain tadi kan, kecoa tuh dia suka di tempat-tempat gelap. Jadi teman-teman tuh harus ngecek gitu. Jadi di balik-balik itu apakah ada jejak-jejak kecoa. Nah, mungkin aku belum cerita nih di video sebelumnya ya. Jadi kecoa Jerman cockroach itu dia ada jejaknya. Jadi dia tuh suka berkumpul, dia bergerombol gitu kan, misalnya bisa ada base di sini, base di sini, base camp di sini, base camp di sini. Nah, di base campnya tuh tempat dia berkumpul tuh biasanya tuh ada kayak bekas nya dia gitu kali ya, atau apa, pokoknya ada dark spot, ada titik-titik hitam gitu yang mengeluarkan bau khas kecoa gitu, bau, ada bau jadi titik-titik hitam. Nah, jadi teman-teman tuh cari itu kayak di belakang situ atau kayak di bekas belakang kulkas atau di sela-selanya, pokoknya teman-teman tuh lihat apakah ada jejak hitam-hitam, titik-titik hitam tuh kayak kelihatan bekas kotoran-kotoran kecoa atau gimana, itu teman-teman tuh harus aware gitu loh, dilihat ininya jejak-jejaknya. Terus itu satu, apakah ada jejak-jejak kecoa. Terus kedua, di rumahnya tuh teman-teman lihat kayak sudut-sudut pojokan-pojokan ruangannya tuh, atau misalnya kitchen setnya apakah ada balik-balik yang apa ya, bisa untuk kecoa tuh bersembunyi gitu. Nah, misalnya nih teman-teman kan misalnya tuh ada pojokan atas itu ya, pojokan atas itu tuh. Nah, kalau rumah ini yang sekarang tuh alhamdulillah memang ya udah rapih, dia memang ketutup gitu, set ketutup gitu, semuanya ketutup aja udah rapi di pojok-pojokan kayak gitu ya. Nah, tapi saya tuh pernah kayak rumah yang dulu gitu pernah. Jadi kayak karena rumahnya lama, jadi tuh kayak misalnya di atasnya pojokannya tuh kayak ada yang kayak kayunya gitu kan, apa sih itu namanya, kayak ada list kayu-kayunya gitu. Dan karena waktu itu juga memang misalnya lebih kecil nih, jadi dia tuh kayak dia bagi dua gitu kan sama ada rumah sebelahnya gitu. Jadi itu tuh kayak ada sambungan-sambungan yang mana tuh pokoknya ada kayak kayu-kayunya tuh ada hole-nya, ada lobangnya, dia jadi bisa bersembunyi ke dalam, yang itu tuh bisa jadi rawan tempat kecoa gitu. Dan karena di atas itu kan juga lumayan tinggi, belum lagi lubang ya. Jadi tuh kayak sangat sulit untuk apa ya, kita tuh kayak mau menerobos. Misalnya kita mau nyemprot-nyemprot atau apa, bener-bener yang sampai ke dalam membasmi semua kecoa di dalamnya tuh kan sulit gitu. Itu sulit dan kita nggak tahu nih lubangnya tuh bisa nembus sejauh mana atau apa gitu kayak. Nah, yang kayak gitu tuh gitu itu akan apa ya, mau temen-temen pasang racun banyak atau mau mau usaha mati-matian, kalau misalnya ada yang berhasil bersembunyi dan kabur di lubang-lubang seperti itu tadi, itu kan akan mereka akan bereproduksi lagi kan gitu. Jadi mereka cepet banget produksinya dan banyak banget gitu. Jadi itu yang nggak nggak aku rekomendasikan sih kayak gitu ya. Kecuali memang teman-teman yakin ini tuh udah apa ya, maksudnya rumahnya memang udah bersih banget, nggak ada kecoa, dan yakin nggak akan ada kecoa baru yang masuk gitu ya. Yang bikin ngeri kan itu kalau misalnya tiba-tiba ada yang datang, terus dia beranak pinak dan bersembunyi di situ, itu yang akan bikin sulit untuk dibasmi gitu. Jadi itu iya makanya, jadi misalnya gini ya, rumah sekarang nih kosong nih dari kecoa, tapi udah berhasil nih misalnya udah nggak ada atau memang dari awal nggak ada, tapi bukan berarti jaminan selamanya nggak ada, nggak gitu gitu. Jadi kecoa itu tuh bisa datang kapan aja gitu, apalagi kalau musim panas. Jadi dia bisa tiba-tiba datang dari luar, dari tanah-tanah atau dari tetangga, bisa jadikan rumah sebelah, rumah bawahnya gitu. Jadi itu sangat mungkin. Bahkan misalnya nih temen-temen tuh kayak bawa, misalnya ada anak atau kita nggak sadar nih bawa tas backpack kita taruh di mana, lagi di outdoor atau kita di tempat umum nih, misalnya kayak tempat nge-gym atau ada perpustakaan atau apa, bahkan mungkin tempat-tempat makan yang restonya jorok atau dari station nih agak narok, kita tanpa nyadar dia bisa jalan masuk atau dia nempel. Kecoanya kan kecil tuh ya, jadi dia nebeng agak ketempelan nih di tas kita, dia satu terus ke bawah masuk. Nah itu kan berarti bisa juga ada infiltran kan gitu. Jadi makanya jadi nggak pernah ada jaminan yang kayak oh mentang-mentang lo rumah lo bersih terus lo sesumbar nih nggak akan ada kecoa gitu, belum tentu ya. Jadi kayak serangan itu, resiko-resiko kemasukan kecoa itu akan tetap ada gitu. Jadi makanya awareness itu tetap penting gitu ya. Terus apalagi, jadi tadi pertama dalam hal pemilihan rumah, kalau bisa bangunan baru,
kalau bisa udah renovasi, terus kalau bisa jangan banjiha, jangan yang setengah basement, terus dicari nih di dalamnya tuh jangan sampai ada lubang-lubang yang bikin kecoa bisa bersembunyi atau dilihat apakah ada jejak-jejak kecoa. Kalau misalnya ada jejak-jejak kecoa kan tuh juga udah red flag nggak sih gitu. Jadi kayak wah ini udah pernah ada kecoa nih di sini nih. Berarti kan mungkin dia memang masih ada nih, serem juga gitu kan. Nah, tapi kembali lagi semuanya kan akan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing kan. Kayak misalnya budgetnya ada berapa atau segala macem kayak gitu ya. Terus ya itu pertama dalam hal pemilihan rumah. Nah, itu udah ya. Jadi kayak kalau bisa teman-teman tuh datang pindah itu tuh clean gitu, clean dari kecoa itu udah paling ideal. Jadi kan tinggal memaintain doang kan. Selanjutnya biar nggak ada kedatangan kecoa atau gimana. Nah, terus kedua nih, kalau misalnya ternyata memang udah ada, udah terlanjur kemasukan atau memang ternyata di rumah itu memang udah ada juga nih kehidupan kecoa itu. Nah, jadi disitulah teman-teman itu wajib pertama sedia racun kecoa nih pertama. Jadi racun kecoa itu ada macam-macam. Ada yang kayak misalnya teman-teman bisa beli di Daiso atau di online. Dia tuh udah ada kayak ada case-nya, ada kayak case plastik. Case plastik nih bentuknya kotak-kotak itu dalamnya tuh ada racun kecoanya. Nah, itu teman-teman beli misalnya bisa selusin. Nah, 12 tuh teman-teman sebar di pojok-pojokan ruangan. Itu kayaknya hampir wajib sih. Itu yang paling simpel dan paling banyak yang jual juga gitu ya. Itu satu. Nah, itu kalau misalnya menurutku sih kalau memang belum kelihatan ada kecoa sih, bahkan preventif, teman-teman sebar itu aja takutnya kalau ada yang masuk gitu kan. Nah, atau misalnya kalau kelihatannya baru sedikit-sedikit itu silahkan. Tapi kalau misalnya udah banyak, ternyata kecoanya kelihatan, aduh sering banget dia nongol. Kan soalnya katanya kalau kelihatan satu itu mungkin koloninya udah banyak. Atau misalnya udah kelihatan memang udah ada lagi telur. Wah udah makin banyak, apalagi udah kayak semut nih, tinggal meleng dikit terus tiba-tiba makanan udah ada kecoanya kayak gitu. Nah itu berarti teman-teman tuh harus lebih ekstra lagi racunnya tuh harus lebih banyak lagi. Jadi misalnya nih beli racun kecoa entah online atau di mana tuh ada yang bentuknya kayak paste gitu. Jadi kayak misalnya kayak kayak odol, pokoknya kayak paste macam-macam ada berbagai merek. Nah, itu jadi udah memang benar-benar isinya racun kecoa semua, teman-teman kayak odol aja ditaruh sedikit-sedikit di pojok atau misalnya teman taruh di atas gunting kertas kecil-kecil. Nah, si apa namanya? Si racun kecoanya itu teman-teman sebar di tadi ditaruh di atas kertas dikit-dikit itu terus disebar di penjuru di semua di tempat gelap-gelap di dalam di pojokan ini pojokan itu gitu-gitu yang kira-kira dia bisa makan itu gitu ya sebanyak-banyaknya lah gitu kan. Terus habis itu juga semprotan kecoa juga buat yang kayak kalau misalnya kelihatan nah itu langsung disemprot semprot semprot semprot. Nah jadi racun itu sama itu sih paling yang bisa aku rekomendasikan ya, antara semprot sama yang tadi racun-racun kecoa itu. Nah, sama ini juga sih kalau saran aku pribadi nih ya, kalau memang udah bener-bener kesel banget, itu tuh memang butuh instan gitu loh. Misalnya gini, teman-teman ngeliat kecoa nih, ngeliat kecoa misalnya ada, nah kalau teman-teman pengen bener-bener nge-clean rumah teman-teman tuh dari clean dari kecoa, ketika teman-teman ngeliat kecoa, ada kecoa itu, mau pakai semprotan kek, mau pakai sendal kek, mau pakai sapu ya, atau ekstrimnya mau pakai tangan kek atau apa, pokoknya tuh kecoa yang teman-teman lihat itu harus mati detik itu juga. Langsung dipukul gitu intinya. Jadi kayak karena apa? Karena ya itu satu kecoa aja tadi dia berpotensi kan. Kan kita kan nggak tahu kecoa Anda female atau male. Nggak tahu kan kita perempuan atau cowok. Jadi kayak kalau kita ngelihat itu kayak asumsiin aja udah kalau dia perempuan nih kecoanya nih, waduh bahaya dia bisa hamil sendiri dong. Gitu, hamil di luar nikah tuh dia bisa gitu, hamil sendiri terus habis itu dia bertelur, beranak bisa 48 telur lagi bayi, 48 nanti sama-sama lagi hamil lagi. Bisa sampai 350 sampai 400 ini satu ekor kecoa gitu kan. Jadi bener-bener kalau pengen bener-bener rumah teman-teman tuh clean, bebas kecoa tuh jadi kayak kalau sampai jangan biarin dia hidup lah gitu. Jangan kasih hidup, jangan ada yang lepas gitu sih sebenarnya tuh salah satu kunci pentingnya itu. Jadi kayak mau dia banyak mau cuman satu itu kayak jangan kasih lepas deh gitu. Itu
salah satu sarannya. Mau sedia semprotan terdekat di mana gitu silahkan, pokoknya itu harus langsung, apa namanya, harus langsung musnah. Dan juga si German Cockroach ini terkenal dengan fast runner, jadi dia tuh sangat pelari cepat banget gitu, jadi dia bisa kabur sangat cepat. Jadi makanya teman-teman tuh kadang-kadang, makanya tadi aku bilang kalau misalnya baru mau nyari semprotan atau apa itu tuh kadang-kadang lama gitu. Jadi cari apapun yang terdekat itu langsung, kalau bisa dibuat dia sampai metong lah gitu. Jadi biar nggak sempet lagi dia kabur. Kadang-kadang tuh ya seremnya tuh dia tuh apa namanya, bawa-bawa telur juga kan gitu. Nah itu dia nanti kayak aduh, kalau telurnya nanti keburu dia lepasin di mana itu kan kayak, terus tiba-tiba emaknya mati tapi telurnya bisa menetas lagi 48 ekor lagi gitu kan, PR lagi gitu. Jadi tadinya udah tinggal satu, ini jadi 48 lagi gitu kan. Aduh, usaha kita gimana ini gitu kan. Jadi memang agak berat ini perjuangan melawan kecoa gitu ya. Terus sama ini juga, oh ya, tentang telur, mungkin aku lupa ya share di video sebelumnya tuh, telur kecoa ini dia itu katanya tahan terhadap racun kecoa gitu. Jadi kayak mau temen-temen misalnya udah semprot-semprot racun-racun udah mati, ada sisa satu telur doang nih misalnya nih, sisa satu telur doang nih. Dia masih survive dan dia kalau menetas, ya udah dia bisa menetas lagi dan bisa lagi membangun kerajaan baru lagi gitu kan. Jadi memang sengeri itu sih gitu. Jadi memang that's why gitu dia bisa survive dari zaman dinosaurus sampai sekarang gitu kan. Jadi itu memang karena dia luar biasa reproduksinya tuh bisa banyak banget, dan juga dia bisa ketahanannya juga memang luar biasa, mana dibawa-bawa terus kan gitu. Jadi kalau ada telur kecoa tuh juga nih ya. Jadi sarannya tuh gimana dia bisa bertahan? Jadi menurut aku sih, bukan menurut aku sih ya. Iya ya, saran aku sih memang kalau dari pengalaman aku yaitu bener-bener dipitesin gitu loh. Jadi kayak yang entah pakai apapun itu sampai bener-bener udah hancur lebur gitu loh. Benyek-benyek dah itu. Pokoknya jadi bener-bener harus sampai ya udah secara fisik tuh di-destroy gitu kan. Nah, itu kayak telur kecoa gitu juga. Terus itu apalagi ya? Aduh, tadi tuh kayak iya itu pokoknya itu intinya telur kecoa tuh juga dia bisa bertahan, itu harus sampai dimusnahkan. Terus itu tadi dari segi yaitu racun. Terus habis itu dia ada juga intinya kalau misalnya teman-teman udah give up nih, misalnya kayak aduh 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 udah give up, nggak tahu lagi mau gimana, udah banyak banget pakai racun juga udah nggak mempan, pakai apalagi ya disemprot-semprot, mau dibunuh-bunuh juga dia bisa ngabur lagi nih gitu. Kayak misalnya dia bisa bersembunyi nih di sarang dia yang tak terjamah dan apa ya, unreachable gitu, nggak bisa di reach, sulit terjangkau gitu. Itu tuh sebenarnya mungkin antara bisa dan nggak bisa nih ya. Sebenarnya tuh ada jasa namanya jasa untuk mengusir kecoa itu. Ya teman-teman bisa panggil profesional itu untuk mengusir gitu. Dan itu juga sebenarnya untuk mengusir kecoa itu dia perlu sebenarnya tuh kayak ada maintain-nya, beberapa kali datang harus. Karena itu tadi kan, karena bisa jadi dia udah pertama nih udah banyak yang mati, tapi dia cuman kayak menurun aja populasinya di rumah itu, tapi kan mungkin masih ada telur-telurnya, masih ada yang bersembunyi-bersembunyi. Nah, jadi itu kayak harus regularly lah gitu, maksudnya harus kayak datang lagi gitu dia misalnya seminggu kemudian atau 2 minggu. Jadi dia harus beberapa kali datang sampai benar-benar hilang gitu. Tapi itu dengan catatan memang dia ini ya, ke semuanya tuh bisa terjamah racunnya, racun kecoanya tuh bisa kena ke semua base campnya kecoa tadi gitu. Jangan sampai ada yang lobang tadi. Makanya kalau kayak ada lobang yang dia bisa bersembunyi atau dia bisa keluar masuk dengan bebas, nah itu tuh juga nggak apa ya, akan sulit sih mau pakai cara macam-macam pun, karena dia akan tetap survive di situ. Dan dengan ada satu aja juga udah cukup dia untuk membangun kerajaan baru gitu. Jadi salah satu another solution, solusi paling terakhir adalah teman-teman cari rumah baru sih memang itu. Jadi beberapa dari pengalaman teman-teman yang sharing, ya akhirnya cari rumah baru kayak gitu untuk pindah. Nah, cari rumah baru pun ini juga ada sesuatu yang lumayan bikin merinding ya, kalau dari cerita-cerita juga dari pengalaman-pengalaman teman-teman di sini. Kalau misalnya sebelumnya rumah lama memang udah banyak kecoa dan dia pindah rumah baru, hati-hati karena
Jerman cockroach ini dia bisa masuk, dia maksudnya dia tuh saking udah banyaknya dia bisa hidup loh. Misalnya kan tadi dia di belakang kulkas. Jadi di kulkas-kulkas tuh bisa jadi tuh dia udah bertelur dan bersarang di situ gitu. Bahkan kayak misalnya microwave nih bekas makanan, dia ke dalam mesin-mesinnya itu yang di dalam-dalamnya itu tuh dia bersarang di situ gitu. Terus habis itu kayak ke dalam entah blender, rice cooker kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pindah membawa barang-barang itu, nah, hati-hati di rumah baru itu juga dia tuh kan artinya teman-teman membawa barang-barang yang mengandung ketempelan kecoa tadi kan gitu. Jadi itu juga another problem gitu sebenarnya. Never ending problem gitu. Jadi ya udah misalnya teman-teman pindah ke rumah baru, ikutin tips-tips tadi lagi, cari kalau bisa rumahnya yang apa namanya, bangunan baru atau kalau bisa udah direnov, kalau bisa itu tadi bla bla bla. Nah, jadi kalau misalnya ya udah minimal jangan yang ada lubangnya lagi gitu. Kalau enggak nanti dia nggak terjamah kan gitu. Minimal udah ya udahlah udah direnov udah lumayan. Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman kebawa nih ada beberapa kecoa, nah ya udah teman-teman memang harus siap war lagi dengan kecoa dengan sebar-sebar racun lagi. Ya udah minimal kecoa-kecoa yang kebawa-kebawa tadi itu tuh harus ditumpas gitu. Jadi kayak harus sebar racun, semprotan, dan jangan sampai lepas lagi, apa namanya, dia harus dibunuh. Dan juga kalau bisa memang kalau misalnya nih ada elektronik-elektronik yang benar-benar udah kemasukan sama kecoa, kalau bisa dibongkar, dibersihin. Kalau misalnya udah bener-bener nggak bisa dan dia nggak bisa dibongkar dan memang kelihatan dia ada keluar masuk di situ, itu give up aja sih menurut aku. Maksudnya udahlah itu si elektroniknya tuh menurut aku di giveaway, nggak usah giveaway, dibuang aja sih ya, maksudnya dibuang dan teman-teman beli baru deh daripada kecoanya itu nanti dia masih survive lagi, ada lagi dan menyebabkan problem baru lagi yang lebih besar gitu kan gitu. Jadi intinya kalau misalnya bisa di clean up, dibuka itu mesin-mesinnya semua dibersihin gitu, benar-benar semua pokoknya di clean, pokoknya racun kecoa, terus tiap ada ngelihat langsung dibunuh, jangan sampai kasih kendor, jangan sampai dia beranak lagi, jangan sampai dia bertelur lagi. Terus kalau misalnya ada elektronik yang memang dia masih ada di situ dan mencurigakan dia ada di situ itu dan nggak bisa teman-teman bersihin, nggak bisa teman-teman bongkar, ya udah itu dibuang aja gitu, beli baru gitu. Kalau memang teman-teman bener-bener pengen rumahnya bebas dari kecoa kayak gitu ya, gitu kira-kira. Udah sih, apalagi ya, ya pokoknya itu udah tipsnya. Jadi intinya tuh karena kita paham dan aware tadi kecoa itu dia reproduksinya sangat mengerikan, jadi satu aja baby kecoa itu tuh udah sangat berbahaya gitu. Jadi jangan pernah kasih kendor gitu, jangan pernah kasih kendor, jangan pernah kasih tempat buat satu kecoa walaupun sedikit, mau satu dua tiga tuh jangan pernah kasih ke tempat di rumah Anda, karena dia tidak akan puas dengan satu, dia akan berproduksi menjadi dua, empat, 8, eksponensial ratusan, ribuan, bahkan lebih gitu. Jadi oke, kira-kira itu aja sih tentang kecoa, tips and triknya biar rumah teman-teman tuh bebas dari kecoa. Oh ya, sama ini juga sih. Ya intinya selain itu tadi semua teori-teori kita yang kepahaman tentang kecoa. Nah, mengingat kecoa itu memang dia doyan makanan apa segala macem, memang ada bagusnya juga nih ya. Apalagi kan kayak kalau misalnya untuk menghindari kecoa dan segala macam itu kayak sisa-sisa makanan itu sih memang di lantai, misalnya ada nasi-nasi jatuh, bekas roti atau apa itu tuh bener-bener di clean up sih kalau bisa. Jadi biar dia tuh lapar gitu. Jadi nggak gampang juga survive dia makan gitu ya. Kalau misalnya rumahnya memang lagi bersih dari kecoa ya nggak apa-apa. Tapi kalau lagi ketahuan ada kecoa atau apa, minimal tuh jangan sampai ada apa ya, makanan gratis buat kecoa gitu. Jadi yang di lantai-lantai apa itu makanan tuh kalau bisa dibersihin semua dan juga di wastafel gitu juga. Saran-sarannya tuh untuk piring-piring kotor tuh segala macam tuh juga langsung segera di clean up gitu. Kalau bisa tuh udah kosong, clean, kering gitu, terus di kompor, belakang-belakang kompor apa segala macam itu juga sisa-sisa makanannya kalau bisa di clean up semua, karena biar kecoanya juga nggak dapat makanan dari situ gitu. Karena kan dia di situ dia survive-nya juga di situ, dia bersembunyi makan dari situ gitu-gitu ya kan. Jadi kayak memang kalau bisa tuh kayak sisa-sisa itu tuh segera aja jangan sampai kalah cepet sama kecoa gitu sih. Itu juga another tips. Jadi kayak di clean up terus sebar-sebar racun kecoa tuh juga di berbagai sudut ruangan juga biar dia segera mati gitu. Itu juga bisa jadi preventif ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memang walaupun gak ada kecoa tapi memang pengen hati-hati, preventif tuh bisa disebar juga racun kecoanya di pojok-pojok
ruangan seperti itu, dan juga dijaga juga jangan sampai ada eh, sisa-sisa makanan. Jadi walaupun sebenarnya nggak ada pun ya itu, cuman tuh juga lumayan mengurangin ya, walaupun lantainya bersih atau apa juga, kalau misalnya selama ada makanan kan kita kayak meleng dikit itu tuh namanya kalau kemasukan kecoa dari luar, dia itu juga ya makanya dia bisa bisa masuk juga, dia bisa tetap mencari makanan dan minum dari wastafel itu tadi segala macem gitu kan. Jadi makanya ya itu memang sebenarnya tuh nggak mesti rumahnya tuh kayak sekotor apa itu, enggak, cuman kayak kalau kitanya memang meleng, kitanya polos nggak sadar, dan misalnya memang ada sisa-sisa makanan gitu, dia bisa survive di situ gitu. Jadi makanya ya udah, semoga kita dari sini kita bisa ambil pelajaran dan bisa juga lebih aware lagi hal-hal apa yang bisa kita maksimalkan supaya rumah kita bebas dari kecoa. Oke, udah kira-kira itu aja yang bisa aku share kali ini. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi.